Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, setelah kemarin kita mempelajari tentang konsep pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan Java, kita masuki materi yang berikutnya yaitu Integrated Development Environment Java. Yang mana pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, siswa diharapkan dapat melakukan instalasi JDK dan NetBeans. Kemudian menjelaskan pengertian user interface dengan benar, menjelaskan jenis user interface dengan benar, dan mengaplikasikan penggunaan user interface di Java. Untuk mencapai hal tersebut, pada kegiatan pembelajaran kali ini kita akan menggunakan model orientasi masalah, kemudian tanya jawab, kemudian nanti kita akan diskusikan bersama kelompok, kita akan bentuk kelompok, kemudian kita praktekkan bagaimana cara menginstal JDK dan NetBeans itu sendiri. Baik, sebelum kita lanjut ke dalam Integrated Development eh, Environment of Java, kembali kepada pengenalan Java di sini. Yang pertama, kita lihat ada skema di sini, ada programmer, kemudian programmer menuliskan program atau berupa coding di sini, kemudian setelah selesai di-compile oleh Java, kemudian di interpreter dan menghasilkan bahasa tingkat rendah yang hasilnya akan dapat ditayangkan atau ditampilkan sebagai hasil apa yang kita tuliskan sesuai dengan yang kita inginkan. Atau lebih jelasnya, ini di dalam program, kita contohkan dalam program. Kenapa program ini kemudian kita compile? Hasil compile ini perlu diketahui bahwa di dalam Java, bahasa pemrograman Java ini, hasilnya bisa dibaca di macOS, Windows, kemudian Linux ataupun Solaris ataupun yang lainnya. Baik, selanjutnya ingin perkenalkan dengan user interface. User interface adalah merupakan serangkaian tampilan grafis yang dapat dimengerti oleh pengguna komputer dan diprogram sedemikian rupa sehingga dapat terbaca oleh sistem operasi komputer dan beroperasi sebagaimana mestinya. Pada dasarnya, user interface terbagi menjadi dua, yaitu Command Line Interface atau yang disebut dengan CLI dan Graphic User Interface atau disebut dengan GUI. Command Line Interface atau CLI merupakan proses pengguna memasukkan perintah berbasis tulisan atau dengan mengetikkan perintah untuk menjalankan tugas tertentu. Jadi dalam ini ketika menggunakan CLI atau Command Line Interface, eh, kita sebagai pembuat program atau programmer dalam hal ini mengetikkan secara full text. Jadi tidak ada lagi bantuan berupa grafis, yang sebaliknya yaitu graphical user interface merupakan proses pengguna memasukkan perintah dengan menggunakan menu grafis yang lebih mudah, tentu utama ini untuk membantu kita di dalam penggunaan atau pemrograman. GUI pada Java. GUI pada Java terdiri dari kontainer, itu tempatnya, kemudian objek yang dapat menampung komponen grafis dan tempat yang lebih kecil, contohnya frame atau panel. Ya, ini kontainer ini berupa tempat, istilahnya untuk menempatkan frame ataupun panel. Kemudian ada komponen, komponen objek grafis yang berfungsi untuk menampilkan data, yaitu menerima masukan atau menunjukkan suatu kondisi. Contohnya buttons, label, kemudian text field. Di mana komponen ini apabila dilakukan atau sebagai objek yang kita lakukan, klik ataupun suatu tindakan, maka dia akan masuk ke dalam event. Yang mana event itu adalah objek yang merepresentasikan suatu kejadian. Contoh gerakan mouse atau penekanan tombol. Seperti pada button ketika klik, maka event lah yang berjalan. Kemudian ada listener, yaitu suatu objek yang menunggu suatu kejadian khusus dan akan bereaksi melakukan sesuatu jika kejadian tersebut terjadi. Oke, ini sesuai skemanya. Graphical objek ini ada objek kemudian komponen. Di bawah komponen itu ada kontainer, sementara kontainer sendiri berupa J komponen, kemudian J panel, kemudian juga selain dari komponen ini ada Windows, frame dan J frame dan sebagainya.
Kemudian ada komponen di GUI. Dalam Java itu ada JLabel, kemudian ada JButton, JText Area, JText Field, dan sebagainya. Nah, ini nanti ada di dalam properti setelah kita apa namanya melakukan instalasi daripada NetBeans. Baik, selanjutnya untuk lebih mudahnya kita mempraktekkan, sebelum itu kita lakukan instalasi daripada JDK dan NetBeans untuk dapat kita laksanakan atau lakukan tugas pada lembar kerja 2. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang harus kita siapkan, yaitu JDK-nya itu sendiri dan kemudian ada software NetBeans yang nanti harus kita siapkan. Baik, untuk lebih jelasnya kita contohkan untuk JDK itu sendiri nanti kita ambil dari sini, kita unduh dengan mudah. Ya, kita buka browser, kemudian ketikkan JDK download, pilih Java download, kemudian dipilih di sini. Ini sudah versi terbaru, silahkan. Nanti kita ambil pada bagian sini, kita klik ya. Ya, sesuaikan ada yang ada 64, kemudian ada yang 32, kita kemudian ada di sini ada Linux, Mac OS, kemudian ada juga Windows, kita pilih yang Windows. Perhatikan di sini yang kita pilih adalah berupa 64 kompres arsip, kemudian pilih yang di sini, kita klik saja pada bagian sini. Baik, untuk NetBeans itu sendiri kita bisa pilih juga di sini NetBeans uh, download. Di sini kita di download, kita pilih. Nanti mohon maaf sepertinya ini agak apa namanya lambat koneksi internetnya. Ya, hasil daripada downloadan ini semua nanti baru kita lakukan instalasi JDK dan NetBeans. Ya, oke. Ternyata di sini mohon maaf ada koneksi yang kurang bagus sepertinya di internet ini. Ya, kita baik lagi sini. Nah, ini silahkan dilakukan instalasi. Kemudian ada pada lembar kerja 2 untuk apa namanya tahap-tahapan ini. Ya, baik. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Sebelum kita praktekkan, Bapak tutup terlebih dahulu pembelajaran materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.